Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di ASC Channel untuk membahas matematika kelas 10, kurikulum merdeka. Kali ini kita akan bahas statistik, subbab membuat tabel distribusi frekuensi. Ini nanti tujuannya adalah untuk menyederhanakan tabel ya. Tabel itu yang banyak, lalu kita buat sederhana dalam bentuk distribusi frekuensi. Kembali kita bersama Bapak Insinyur Samsul Junaidi dari LPB ASC Surabaya, Erlangga Student Center, dan ASC Channel. Baik, tentang cara menggunakan ini, cara membuat tabel, langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi ini adalah seperti berikut ini. Yang pertama, tentukan data tertinggi. Nilai data tertinggi kita beri nama XN dan data terendah kita beri nama X1 dari data tersebut. Ya. Lalu yang kedua, hitung jumlah kelas diberi notasi K menggunakan rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Di mana N itu banyaknya data. Ini N banyaknya data. Terus langkah ketiga, hitung jarak atau rentangan. Diberi notasi R, di mana R itu sama dengan data tertinggi, yaitu XN ini, dikurangi data terendah, berarti X1. Jadi ini XN dikurangi X1. Dan langkah yang keempat, hitung panjang kelas interval. Diberi notasi C. C itu sama dengan R per K. R-nya itu ini, R, K-nya itu ini. Ya. Jadi ini tidak sulit, cuma dibutuhkan kesabaran begitu saja. Nah ini kita lihat contohnya, contoh soal. Tabel berikut adalah data nilai ulangan statistik 100 orang siswa kelas 10. Jadi ada 100 data berarti ini. Karena apa? Karena ada 100 siswa. Nilai dari 100 siswa. Nah ini nilainya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 nilai sudah. Nah ini berarti 20, 30 nilai, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya ini ada 100 nilai. Nah kalau kita membaca kayak gini kan cukup sulit, ya toh, cukup sulit. Kita nyari yang 68 mana sulit, ya toh. Ada berapa? Maka itu kita sederhanakan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas. Statistik ini dalam kehidupan sehari-hari banyak dipakai. Ya, kalau kalian jadi lurah itu di kantornya Pak Lurah kan ada statistik, ya, penduduk yang laki-laki sekian, penduduk yang perempuan sekian, yang bekerja di sini sekian dan seterusnya dan seterusnya. Ini pembahasannya adalah langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi, langkah yang tadi yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, data terbesar, XN-nya 78. Ya. Dari tadi itu kalau kita lihat, XN-nya 78. Dari data yang 102 tadi itu. Yang terkecil, X1 40. Maka ringnya atau R ini ya, R sama dengan 78 dikurangi 40. Ini 78 kurangi 40, berarti 38. Lalu yang kedua, banyaknya kelas. Rumusnya tadi kan ini, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100. Ini tadi ditulis log N. N-nya 100 ya, N-nya 100. Log 100 itu 2. 2 kali 3,3 itu 6,6 ini. Ditambah 1, 7,6. Dibulatkan ke atas, karena 7,6 lebih dari 7,5. Dibulatkan ke atas, berarti 8. Jadi nanti kita membuat kelasnya itu sebanyak 8, ya, 8 baris maksudnya. Banyaknya kelas yaitu K sama dengan 8. Lalu berikutnya lebar kelas C, jangkauan dibagi K. Ini jangkauannya ini 38. Ini 38 dibagi K, K-nya 8 dari sini. Ya, K-nya 8. 38 bagi 8, 4,75. Dibulatkan ke atas menjadi 5 ya. Berarti lebar kelasnya 5. Jadi kelas pertama itu kan tadi yang terkecil 40. Berarti 40 5 kali 5 berarti. Lebarnya 5 berarti kita hitung manual 40
41, 42, 43, 44. Nah, itu kan lebarnya 5, 40 sampai 44. Kelas pertama nanti nilai-nilai yang besarnya antara 40 sampai 44. Kelas kedua lanjutannya ini, lanjutannya 44 kan 45. Kalau 5, lebar kelasnya 5, ini lebar kelasnya 5, berarti kita hitung manual 45, 46, 47, 48, 49. Nah ini. Jadi 45 sampai 49 dan seterusnya. Berarti yang berikutnya nanti 50 sampai 54. Berikutnya lagi 55 sampai 59 dan seterusnya. Sebanyak 8 kelas ini, sebanyak 8 kelas. Maka ini 40 dari sini ya, yang paling kecil ini. Yang di sini ini paling kecil. Ini ditambah 5 kali, melangkah 5 kali, mulai dari 40 sampai 44 berarti. Ya. Oke, sekarang lanjutannya. Tabel distribusi frekuensi tersebut adalah, ini data yang tadi itu ini ya. Data yang tadi di soal ini. Ini kalau dibuat tabelnya, tadi kita dari hitung-hitungan sebelumnya kita sudah tahu X1-nya 40, X2, XN-nya 78, lalu K-nya 8, dan C-nya 5. Ya. Maka kita lihat, nah ini skornya 40 sampai 44. Kelas pertama tadi. 40 dari mana ini? Ini 40 ini. Seret ini. Karena C-nya 5, maka 40, 41, 42, 43, 44. Nah itu kan 5 lebarnya. Berarti di sini terakhirnya 44. Kalau kita cari, pelan-pelan dulu ya. 40 sampai 41. Nilainya mana yang 40 sampai 44? Ada berapa ini? Ini misalnya 40 sampai 44. Di sini belum ada, terus gitu ya. Ke sana 40 sampai 44. Nah ini 1. Begitu ketemu 1, kita tulis ini 1. Ya, terus namanya ya. Terus mana lagi antara 40 sampai 44 di sini. Nah, ini lagi berarti 2. Ini sudah 2 ya. Lalu lagi, nah ini 44, berarti sudah 3 ya toh. Terus berikutnya 40 sampai 44, ini bukan ya. 40 sampai 44 ini berarti sudah 4 ya toh. Terus dan seterusnya. Kalau kamu hitung ini nanti ada 7 ya, 7 kali. Maka frekuensinya berarti 7. Kalau ini torusnya ini 7 berarti frekuensinya 7. Lalu sekarang kelas yang kedua, 45 sampai 49. Ternyata setelah diturus dicari di sini antara 45 sampai 49 itu berarti ada 8. Ini 45 ya. Ada 8 ya, coba kita cari. 1, terus 2, terus berikutnya 45 sampai 49. Sudah 2 ya. 2, terus berikutnya lagi belum ketemu. Ini juga belum ketemu. Nah ini sudah 3. Terus berikutnya lagi ini 4. Nah, mana lagi? Yang sampai 49. 45 sampai 49. Sudah 5 tadi ya. 45, nah ini 6. Gitu ya. Terus berikutnya lagi 45 sampai 49 belum ada. 45, nah ini lagi sudah ada. Ini lagi 45 sampai 49. Nah ini 48, ini 45, 49. Ini 46 ini masuk dan seterusnya. Sebanyak 8. Karena turusnya 8 kali, maka ini 8 frekuensinya ya. Terus berikutnya 50 sampai 54 lanjutannya. 50 lanjutannya ini 49 terus 50. Terus melangkah 5 kali. 50, 51, 52, 53, 54. Nah ini. 50 sampai 54. Kalau dihitung ternyata ada 12. Frekuensinya 12. Dari sini loh. Yang nilainya 50 sampai 54 ada 12. Berikutnya lanjutannya 54 itu 55. Melangkah 4 kali 55, 56, 57, 58, 59. Nah ini. Seperti ini loh. Kalau ini 45 sampai 49, ini 55 sampai 59. Ini ternyata ada 21. 21. Nanti di sini lanjutannya 59 berapa? 60. Berarti sampai 64 ini ya. 60 sampai 64 ada 23 ya, 23. Lalu lanjutannya 64 lanjutannya 65 sampai 69. 69.
Ini kalau dihitung diturus ada 18 ya. Lalu berikutnya 70 sampai 74 ada 7 dan yang terakhir 75 sampai 79 ada 4. Berarti jumlahnya kalau ini dijumlah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 21 tambah 23 tambah 18 tambah 7 tambah 4 itu 100 buah. Ya. Sesuai berarti 100. Oke ya paham ini ya. Jadi tidak sulit ya, tidak sulit. Nah, pada kesempatan ini saya akan hanya membahas ini aja, satu contoh ini aja, agar kita belajarnya tidak terlalu banyak dulu, ya, terlalu banyak, agar ini bisa dipahami dengan baik, ya, agar ini bisa dipahami dengan baik. Nanti coba lagi, nanti soal ini dicoba tanpa melihat pembahasannya, lalu dicocokkan dengan pembahasannya, sudah cocok apa belum, kalau nggak cocok, di mana letak kesalahannya, nanti diulang lagi, dan seterusnya seperti itu. Ya. Maka di sini ada untuk bertanya atau berdiskusi, ada nomor WA pribadi seperti ini ya. Yang serius ingin berdiskusi, ingin bertanya, pasti dilayani. Saya kira cukup sampai sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.